Bulan pertama artinya adalah bulan yang disucikan. Jadi zaman dulu sebelum Islam yang dibawa Rasulullah SAW datang ke Jazirah Arab, itu orang Arab di sana diharamkan berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana. Nah, sekarang kita menyambut tahun baru Islam, bulan pertama Muharram, tahun baru 1442 Hijriah. Berarti kita umat Islam ini sudah melewati 1400 tahun lebih, ayah dan bunda. Sudah dekat saatnya dengan masa kebangkitan Islam. Nah, pada saat seperti ini sudah biasa kan kalau kita menyambut tahun baru dengan rasa gembira gitu ya, bahkan ada yang pawai, ada yang apa segala macam. Nah, bagaimana kalau saatnya di rumah kita menyambut tahun baru ini dengan mengenalkan anak pada bulan-bulan Islam, terutama dengan apa saja urutannya dan apa saja makna di baliknya secara sederhana tentunya. Nah, dengan demikian kita menyambut bulan Islam dengan pengetahuan baru nih buat anak-anak. Oke ya, setuju ya? Kita mulai deh dengan mengenalkan nama-nama urutan bulan-bulan Islam. Jadi bulan-bulan Islam itu dimulai dengan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nah, supaya lebih apal apa saja makna di balik nama-nama itu secara singkat saja. Sebetulnya kalau kita mau ngapalin mungkin sedikit bagi mereka yang cocok ngapalinnya dengan jembatan keledai, menghafal dari nama-nama depan hurufnya, seperti tidak terlalu sulit menghafal bulan-bulan Islam ini. Kenapa? Karena kalau dilihat dari huruf depannya, bulan pertama Mu, kemudian yang Muharram jadi di Mu, kemudian Safar Sa, jadi Musa, kemudian Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rasya, Rajab, Sya'ban, kemudian Rasya lagi, Ramadan, Syawal, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi Musa, Rara, Jum, Rasa, Zuzu ya. Jadi nggak terlalu sulit ya ayah dan bunda. Nah, ya dan bunda, apa saja nih dibalik nama-nama itu, ya kan? Kalau Januari, Februari kita sendiri nggak tahu artinya, tapi bulan-bulan Islam ini luar biasanya ada arti-artinya. Nah, kita mulai ya dari bulan pertama, artinya adalah bulan yang disucikan. Jadi zaman dulu sebelum Islam yang dibawa Rasulullah SAW datang ke Jazirah Arab, itu orang Arab di sana diharamkan berperang, terutama di tanah suci Mekah. Nah, setelah Islam datang, sama Allah, keharaman yang jadi tradisi ini dicabut. Jadi kalau musuh datang menyerang, umat Islam boleh membela diri. Jadi Muharram artinya bulan disucikan. Kemudian Safar itu artinya orang dalam perjalanan. Jadi rumah-rumah di orang Arab saat itu kosong. Kenapa? Karena kaum laki-lakinya pergi melakukan perjalanan mencari nafkah. Nah, kemudian Rabiul Awal artinya masa menetap awal. Masa menetap yang seperti apa? Jadi orang-orang Arab yang tadi di bulan Safar itu pergi, kemudian pada pulang dan menetap di masa-masa awal. Nah, itu disebut Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir sama juga menetap, dan orang-orang yang agak telat datang dan menetap di rumah. Itu namanya Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Menarik ya. Kemudian apalagi? Kemudian Jumadil Awal itu artinya masa kemarau awal-awal. Jumadil Akhir artinya masa kemarau yang sudah mau berakhir gitu. Kemudian setelah itu masuk bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab. Rajab ini artinya bulan yang dimuliakan. Jadi bulan Rajab ini termasuk 4 bulan haram ya, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram dalam penanggalan Islam. Kemudian Rajab ini artinya dimulaikan karena pada saat itu orang-orang Arab memuliakan bulan Rajab ini. Kemudian setelah itu datanglah bulan Sya'ban. Sya'ban ini artinya berkelompok. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Arab pergi mencari nafkah secara berkelompok, bikin rombongan kemana gitu, jualan, membeli barang dan sebagainya. Jadi mereka pergi berkelompok pada bulan Sya'ban ini. Kemudian tiba di bulan ke-9, yaitu kita semua sudah tahu. Oh ya, di bulan Sya'ban ini
terjadi juga dalam sejarah Islam peristiwa yang sangat penting, yaitu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis. Jadi dulu umat Islam menyembah Allah, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, diubah menjadi ke arah Ka'bah Baitullah di Mekah. Kemudian lanjut bulan 9, yaitu bulan Ramadan. Semua orang Islam pasti kenal di bulan Ramadan ini, karena di bulan ini kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Dan bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian masuk bulan 10, bulan Syawal. Syawal artinya kebahagiaan. Kenapa bahagia? Karena di bulan Syawal ini orang-orang miskin itu dapat zakat. Semua orang bermaaf-maafan, dosa kita hilang setelah melewati Ramadan. Jadi benar-benar bulan yang indah, penuh kebahagiaan bulan Syawal ini. Kemudian masuk ke bulan 11. Bulan 11 yaitu bulan Zulhijjah, yang artinya beristirahat. Jadi orang-orang Arab pada saat itu di bulan Zulhijjah mereka beristirahat di rumah. Dan terakhir bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan mengerjakan ibadah haji bagi orang-orang Arab. Jadi menarik ya ayah dan bunda, mengenalkan anak-anak arti makna bulan-bulan Islam yang berbeda dengan bulan-bulan Masehi yang kita nggak tahu artinya apa sih, tapi kita hafal gitu. Sementara bulan-bulan Islam yang ada artinya, ada sejarahnya, gampang dimengerti, tapi kita nggak hafal-hafal. Nah, mulai sekarang kita sambut tahun 1442 Hijriah dengan hafal bulan-bulan Islam dan mengenalkannya kepada anak-anak. Demikian, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents.